Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para hadirin jamaah salat maghrib, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah memberikan limpahan nikmat karunia kepada kita, dan juga salawat dan salam sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Perkataan dan perbuatan baik itu secara zahir, secara nampak ataupun secara tidak nampak. Jadi secara tidak langsung semua perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita husnuzon kepada orang lain, itu amalan zahir atau amalan batin? Amalan batin, ya, yang tidak nampak, husnuzon. Maka itu adalah ibadah. Kita cinta kepada orang tua kita dalam hati, maka itu termasuk ibadah. Kita berzikir, bertafakur kepada Allah, merenungi ayat-ayatnya, kita merenungi penciptaannya, itu adalah perbuatan hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Namun Syekh menjelaskan panjang lebar macam-macam ibadah yang sudah kita sebutkan di awal. Masih ingat nggak kira-kira macam ibadah? Ya, satunya adalah cinta, takut, berdoa, bertawuz, berlindung, kemudian istighatsah, kemudian apa lagi Pak? Masih ingat nggak? Isti'anah, minta pertolongan. Semua itu adalah ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah saja. Adapun jenis ibadah yang berikutnya adalah ibadah ar-raja. Ar-raja kalau bahasa Arabnya. Adapun bahasa Indonesia atau terjemahannya, beliau tawakkul al-amal, tamakul insan fi amrin qarib al-manal. Ar-raja artinya harapan. Seorang berharap, orang berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut ibadah. Berbeda dengan jenis yang selanjutnya, jenis yang ke-9, yaitu ar-raghbah. Raghbah hampir sama dengan ar-raja, tapi tidak mana.
sama-sama ingin mendapatkan sesuatu. Tapi ar-raghbah itu al-hirsu 'alal wusul ila syai', keinginan kuat untuk mendapatkan sesuatu, keinginan kuat, berhasrat, pengen. Tapi ar-rajah artinya harapan. Beda nggak? Harapan dan keinginan. Kalau harapan belum tentu dia nggak tahu, dia cuma berharap. Tapi kalau ar-raghbah, keinginan kuat, dia tahu ada sesuatu, dia ingin mencapainya. Itu ar-raghbah. Dan semuanya ini ibadah yang harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu ketika beribadah, mereka memasukkan di dalam hatinya, menanamkan dalam hatinya rasa takut dan rasa keinginan kuat. Keinginan kuat itu apa? Untuk mendapatkan pahala. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada kami dengan rasa raghabah, tamak, ingin keinginan kuat ingin mendapatkan pahala, wa rahaban, dan rasa takut. Kita kemarin sudah menjelaskan rahbah apa artinya, Pak? Rasa takut disertai keagungan, ya. Rasa takut yang disertai keagungan. Beda dengan takut al-khawf, juga rasanya artinya takut, tapi arti al-khawf dia takut takut untuk berlindung, takut biasa, takut karena mengerikan. Al-khawf artinya takut karena mengerikan, ar-rahbah takut karena pengagungan. Nah, mereka orang-orang terdahulu berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan rasa keinginan kuat ingin mendapatkan pahala dan rasa takut pengagungan, takut tidak diberi pahala atau tidak diterima amalannya. Itulah jenis ibadah, dua ibadah ini ya. Sekarang kita masuk jenis ibadah yang berikutnya, yang ibadah yang sangat agung, ya. Apa itu? At-tawakkul. At-tawakkul artinya adalah bertawakal. Tawakal, Pak, secara bahasa itu artinya apa, Pak? Kalau bahasa kita tawakal itu apa artinya? Gimana? Pasrah. Bertawakal berarti pasrah. Pasrah, betul, Pak? Pasrah. Ya, kalau beliau ulama menjelaskan, mendefinisikan atau mengartikan tawakal artinya bergantung. Tawakal artinya bergantung. Tawakal tu alaika, aku bergantung kepadamu. Bergantung kepada sesuatu. Misalnya kita mau belajar, ya, belajar. Kalau mau nulis, bagaimana cara bisa menulis? Maka kita bergantung kepada pena. Gak ada pena gak bisa nulis. Maka kita bergantung kepada pena. Itu secara bahasa. Kalau kita pengen minum, bisa minum air masuk ke dalam mulut otomatis? Gak bisa kan? Kita bergantung kepada gelas. Maka gelas penting, gitu kan? Tapi kalau secara istilah ini lebih dalam lagi maknanya. Beliau mengatakan tawakkul secara istilah adalah sidqu i'timadi qalbi ala Allah azza wa jalla, jujur di dalam hati, dalam menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi, jujur dalam menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala fi istijlabil masalih wa daf'il madar, dalam rangka untuk mendapatkan maslahat, kebaikan, manfaat, atau menghindari dari keburukan. Ini definisi kita ulang ya. Tawakal secara istilah ialah kita
jujur menggantungkan hati sepenuhnya kepada Allah. Apa yang kita gantungkan kepada Allah? Dalam mendapatkan kebaikan, dalam mendapatkan manfaat, atau dalam menghindari keburukan. Jadi kita dalam mendapatkan manfaat bergantung kepada Allah. Menghindar dari keburukan bergantung kepada Allah. Biasanya kita kalau menghindar dari keburukan bergantung kepada sesuatu, ya kan? Berlindung kepada sesuatu, bukan kepada Allah. Atau kita ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan manfaat rezeki, bergantungnya enggak kepada Allah, bergantungnya fokus kepada rezeki itu sendiri. Kalau istilah Anda dengar ungkapan ya, bertawakal tanpa usaha. Apa artinya? Bertawakal tanpa usaha bohong. Berusaha tanpa bertawakal sombong. Nah, itu dia. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau memang orang-orang yang beriman. Kita jelaskan, kita sebutkan dari berikutnya ya. Waqala Musa, Nabi Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika engkau beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, dan kepadanya engkau hendaklah bertawakal, in kuntum muslimin, jika engkau benar-benar orang yang Islam. Jadi lihat di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal itu syarat terpenuhnya iman dan juga syarat terpenuhnya keislaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita diperintahkan untuk bertawakal karena tawakal ini adalah ibadah hati yang tidak nampak, tapi ini adalah syarat keimanan dan syarat keislaman. Seperti yang kita jelaskan di awal, makna ibadah adalah salah satunya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan hati. Tawakal inilah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dari perkara hati. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Akan tetapi ulama memberikan 3 poin di sini. Yang pertama, memang kita disuruh bertawakal kepada Allah, tetapi kita diharuskan, bahkan diwajibkan untuk mengambil sebab supaya mendapatkan sesuatu tersebut. Contoh, kita ingin mendapatkan uang penghasilan 30 juta per bulan misalnya, ya, apakah cukup dengan bertawakal saja? Tidak. Bertawakal, dia ingin sebulannya penghasilannya 20 juta, ingin, dah bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya bertawakal, saya menggantungkan niat saya kepada Engkau. Tapi dia tidak berusaha, maka tidak akan bisa dikabulkan. Maka di sini dia diperintahkan untuk mengambil sebab. Seperti kisah dalam hadis itu, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, dia punya unta, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya lagi mau istirahat, ini unta ini apakah saya lepas lalu saya bertawakal, atau saya ikat lalu saya bertawakal? Mana Rasulullah yang paling baik, yang paling kuat tawakal yang mana? Dia berharap Rasulullah menjawab, nah lepas saja, tawakal aja, gitu kan. Berharap jawabannya itu. Tapi apa kata Rasulullah? Ulha atau akilha wa tawakal. Ikatlah unta itu dan bertawakal. Artinya jangan mentang-mentang di sini ada Allah yang Maha menjaga, dia lepaskan untanya seenak, enggak. Dia ikat, ada usaha di situ. Dia ikat untanya, baru dia bertawakal. Kasus ini sama seperti kita zaman sekarang, pengganti unta, halo, motor.
Misalnya kita berangkat ke masjid, kita orang yang bertawakal, Bismillah, nggak usah dikunci, taruh aja kuncinya di motor misalnya, ya kan? Kenapa ditinggal di sana? Ya, gak apa-apa, saya bertawakal kepada Allah. Saya yakin motornya nggak hilang. Tiba-tiba pas pulang hilang. Ya. Nggak gitu Pak. Kita usahakan dulu, walaupun misalnya aman dari pencuri. Dia dugaannya tidak ada pencuri. Walaupun nggak ada pencuri, kunci motornya itu adalah sebab keselamatan motor itu. Jadi kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Kemudian yang kedua adalah ambillah sebab walaupun sedikit, walaupun lemah sebab ini. Pernahkah kita pada suatu momen, ya, suatu waktu kita mendapati atau terjebak dalam kesulitan yang kita kiranya tidak ada jalan keluar sama sekali? Nah, pada waktu itu, pada momen itu, ambillah sebab walaupun kiranya mustahil. Kita kasih contoh, misalnya kita lagi jalan sepi, kemudian pada Allah kita dihadang oleh begal bawa barang 5 orang misalnya. Kita nggak bawa apa-apa, kosong barang kita, dan kita tahu begal ini ingin menyerang kita. Kira-kira mana jalan keluarnya? Ya, jalan keluarnya mati, ya kan? Dia bersemangat untuk ingin menyerang kita. Nah, di kondisi seperti ini Allah memerintahkan ambillah sebab, walaupun hanya sekecil, walaupun kecil, ambillah sebab. Entah itu misalnya lagi menyerang, misalnya dia ingin menyerang, kita ambil apa? Kayu. Ya. Mungkin dengan kayu ini menjadi sebab dia selamat. Kita nggak tahu. Ini kita kisah zaman sekarang. Kita lihat kisah orang terdahulu, Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub kalau tidak salah, itu Nabi Daud. Lupa ya, Nabi Daud ya. Ketika dia mendapatkan penyakit, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dia, wahai Nabi Ayub atau Nabi Daud ya, hentakkanlah kakimu ke tanah. Hentakkan kakimu ke tanah. Tujuannya apa? Supaya keluar air. Coba Pak, kalau kita hentakkan kaki kita ke tanah sekarang, ke tanah apa? Keluar nggak air? Sakit Pak kita, ya kan? Sakit sikit kita kan? Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah, tahan aja. Itulah sebab, itu menjadi sebab keluarnya air. Ketika dihentakkan kakinya, benar keluar air. Kalau kita lihat secara logika tidak masuk akal, tapi di sini Allah perintahkan ambillah sebab walaupun sedikit. Ini kisah Nabi Ayub atau Nabi Daud, Nabi Ayub ya. Kemudian kisah Bunda Maryam. Ketika dia diusir dari kampungnya, dia terpuruk, dia dituduh berzina karena dia hamil tapi tidak ada suaminya. Jadi dia masyarakat bingung, kok hamil tapi tidak ada suaminya. Masyarakat awam pasti menuduh dia berzina. Akhirnya dia dikucilkan. Dia duduk di bawah pohon kurma, sambil ngomong hamilnya. Dia kelaparan Pak. Beliau Bunda Maryam kelaparan dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, fahuzi ilaiki, wahai Maryam, hentaklah dengan kakimu pangkal pohon kurma ini. Hentaklah kakimu pada pohon kurma ini. Makanya saya akan jatuhlah kurma yang banyak. Bayangkan Pak, Bunda Maryam perempuan lemah, tidak dalam keadaan hamil, ya kan? Kemudian yang dihentakkan itu bukan pucuknya, tapi pangkalnya. Coba kita tes mau apa aja. Kita laki-laki keluar berkotor misalnya. Coba terjang pangkalnya itu, roboh nggak pohon kelapanya? Ya, orangnya ini roboh. Nggak masuk akal sama sekali.
Masa iya perempuan hamil yang diterjang, yang diminta itu pangkalnya bukan ujungnya? Kalau ujungnya masih mending ada goyang-goyang sedikit kan, walaupun nggak jatuh juga. Tapi ini ingat Allah Subhanahu Wa Taala takkan maka jatuhlah hurmanya. Ini kisah terdahulu Pak. Ini kalau anak boleh cerita tentang anak sendiri ya, anak sendiri di kampus itu. Jadi ketika datang waktu ujian semester, kami biasanya itu ada program murojaah bersama, murojaah pelajaran. Jadi ketika datang waktu ujian Pak, kami mahasiswa itu di masjid seperti acara pokoknya rame mengulang-ulang pelajaran. Nah pada malam hari itu anak ini yakin bahwasanya besok hari ujiannya itu ujian akidah, ya, ujian akidah. Maka saya bawalah buku akidah ke masjid, mengulang-ulang pelajaran, dibaca-baca lagi gitu. Melihat teman baca-baca juga kan, bukunya sama warna merah, walaupun beda mata pelajarannya, bukunya sama warna merah. Ketika besok hari itu biasanya waktunya tanya jawab sama teman. Kan waktu lalu sudah mengulang pelajaran, besok laginya tanya jawab supaya lebih menguatkan lagi ketika sebelum ujian. Ketika tanya jawab, saya menanya ke teman tentang akidah, kemudian gantian tanya ke saya. Dia nanyanya beda. Dia nanyanya tentang pelajaran kaidah nahwu. Kaidah nahwu itu pelajaran bahasa Arab. Kok beda katanya? Kok beda ini pelajarannya? Yang saya pelajari adalah akidah, yang dia pelajari ilmu nahwu, pelajaran bahasa Arab. Rupanya setelah dicari-cari rupanya salah jadwal. Waktu sudah sekitar 10 menit lagi masuk, ya. Jadi bingung nih. Jadi pelajari akidah rupanya jadwal hari itu adalah bahasa Arab. Waktu 10 menit lagi, bingung nih. Nah, sudah pulang ke asrama, ambil buku bahasa Arab. Diulang waktu itu juga, sisa waktu 10 menit. Kalau kita ingin belajar fokus nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Tapi anak ingat pesan sederhana, ambillah sebab walaupun sedikit, ambillah sebab walaupun sedikit. Ini sudah buka saja, buka baca koknya aja kan, buka balik selesai, nggak dibaca semua. Sudah tawakal, habis itu ujian, alhamdulillah nilainya nilainya jelek. Tapi bukan itunya maksudnya Pak. Maksudnya adalah tawakalnya. Tawakal dan ambil sebabnya. Ya walaupun hasilnya bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang dijelaskan ulama ialah walaupun kita sudah mengambil sebab Pak, kan dalam mendapatkan sesuatu itu ada dua, tawakal dan sebab. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Kemudian kita diperintahkan ambillah sebab walaupun sedikit. Yang ketiga ialah walaupun sudah ada sebabnya, tidak boleh bergantung kepada sebab, bergantung kepada Allah. Kebanyakan kita bergantung sebelumnya kepada sebab tersebut. Ya. Misalnya kita bekerja keras atau kita menanam padi. Menanam padi, kita pupuk, kita rawat, segala macam, bahkan ya kita rawat. Kita menganggap, kita berharap dengan usaha keras kita, berharap betul karena saya sudah bekerja keras, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Tiba-tiba hasilnya nggak maksimal, dia mengeluh. Kenapa? Padahal saya sudah bekerja keras, kenapa hasilnya tidak maksimal? Nah, orang ini dia bergantung kepada sebab, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang yang dia bergantung kepada Allah, maka ya dia nggak peduli, ya walaupun kerja keras tetap dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 poin yang harus kita perhatikan. Dan buah dari tawakal ini sangatlah banyak Pak, sangat banyak sekali. Ya. Pertama, kalau seorang bertawakal kepada Allah, pasti dia akan ditolong oleh Allah.
Bayangkan Pak, ketika terjadi perang Badar, ya tidak masuk akal jumlahnya. Jumlah kaum muslimin pada hari itu 314. Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 314, 313, atau 315. Jumlah musuh itu sekitar 1000. Bayangkan, kurang mengambil sebab sedikit apalagi dia Pak, ya. Sebab kemenangan sangatlah sedikit, ya. Persenanya nggak masuk akal, nggak menang gitu. Musuh besar, ya. Badannya besar, jumlahnya banyak. Kaum muslimin cuma 300. Apa kata Rasulullah? Jika engkau bertawakal kepada Allah, maka engkau akan menang. Maka engkau akan menang. Benar saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan bala tentara malaikat berduyun-duyun dari langit atas kesabaran mereka dan ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah pada suatu hari ada sahabat yang bernama Abu Wa'il ya. Beliau pernah suatu malam, sahabat ya, Abu Wa'il adalah sahabat. Beliau pernah keluar pada suatu malam, kemudian beliau bersama teman-temannya masuk ke dalam hutan lebat, gelap, luas lagi hutannya. Tiba-tiba di dalam hutan itu dia mendapatkan seseorang yang lagi tertidur. Seseorang yang lagi tertidur, di sampingnya ada tunggangannya, atau unta atau kuda ya, tunggangannya. Lalu Abu Wa'il ini kaget, loh, bisa-bisanya di tempat gelap ini ada seorang yang lagi tidur. Dia aneh, kenapa nggak ketakutan dia di tempat gelap ini? Lalu dia bertanya, kenapa engkau tidur di sini? Kenapa engkau nggak takut? Apa jawabannya? Justru saya malu kepada Allah jika saya tidur dalam keadaan ketakutan. Makanya untuk menunjukkan saya tidak takut, saya tidur di sini. Saya menunjukkan bahwasanya saya takut hanya kepada Allah. Kalau perkara gelap, saya nggak takut. Saya tunjukkan bahwasanya saya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada gelap atau ancaman-ancaman. Itu adalah 3 poin yang harus kita perhatikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau di sini menjelaskan bahwasanya tawakal itu terbagi menjadi 3. Ya, kita akan jelaskan juga hukumnya. Yang pertama ialah at-tawakkul 'ala Allah wahdahu fi jalbil manafi' wa dar'il mafasid fi umuri dunia wa din, wa hadza huwa tawakkul asy-syar'i. Bagian pertama ialah bertawakal kepada Allah semata dalam rangka mendapatkan kebaikan ataupun menghindar dari keburukan, baik itu perkara dunia ataupun perkara agama. Jadi perkara dunia, misalnya apa perkara dunia Pak? Dia mencari rezeki, perkara dunia, maka dia serahkan hasilnya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau perkara dunia tapi dalam rangka menghindar dari keburukan. Misalnya dia lagi sakit, dia minum obat, maka hasilnya dia serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata beliau yang dinamakan tawakal yang syar'i atau perkara agama, misalnya perkara agama. Contohnya perkara agama, surga, perkara nasib dia di akhirat, maka tugas dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ya, berusaha beribadah sholat lima waktu, kemudian mengerjakan sunnah-sunnah.
hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhianati janjinya. Ketika seorang rajin beribadah, maka balasannya ialah surga. Oke, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang syar'i, yang wajib, yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua ialah at-tawakkul ala ghairillah fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Yang kedua adalah bertawakal kepada selain Allah, yang selain Allah ini tidak mampu sama sekali. Contohnya, contoh orang bertawakal kepada sesuatu yang benda mati. Dia menggantungkan rezeki kepada benda mati. Saya gantungkan benda ini ke dalam rumah saya serahkan kepada benda ini untuk perkara rezeki. Ya, kalau perkara rezeki saya serahkan kepada benda ini saja, saya gantungkan ke dinding rumah. Dengan ada benda ini selesai rezeki saya, pasti lancar. Atau dengan benda ini saya serahkan kepada benda ini untuk perkara kematian saya. Ada Pak yang seperti itu. Maka jelas dia percaya dan yakin dan menggantungkan diri kepada benda ini. Atau dengan para tidak normal, ya, atau para dukun. Dia gantungkan perkara jodoh dengan dukun. Adalah kalau perkara jodoh saya serahkan kepada kamu saja, Pak Dukun. Aman itu, saya yakin pasti dapat yang cantik, yang soleha. Ya, yang soleha ya. Masya Allah, dia bisa menentukan jodoh gitu. Padahal yang menentukan jodoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan kepada dukun. Kira-kira dukun mampu nggak? Nggak mampu sama sekali. Nah, makanya dibilang ini dia bertawakal kepada selain Allah, yang selain Allah ini tidak mampu. Atau dia dalam perkara ampunan dari dosa, dia bertawakal kepada ustaz. Ini ustaz ini keren. Dalam ustaz, saya serahkan kepada engkau perkara dosa saya. Insya Allah saya yakin ketika dekat dengan ustaz ini, dosa saya pasti terampun. Ya kan? Ya walaupun dia bermaksiat atau dia masih melakukan pelanggaran syariat, selama dia dekat dengan ustaz ini aman, terjamin surganya gitu. Ini yang bahaya Pak. Kalau begitu enak, dia cuma menggantungkan kepada ustaz ini, tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia masih melanggar syariat. Ya, dengan dalil, dengan dekat ustaz ini adem, enak ustaz ini ya. Deketin aja lah. Dia juga nggak melarang saya perkara maksiat, nggak apa-apa, yang penting baik, ya kan? Nah. Atau perkara yang lain-lainnya banyak sekali ya, yang kiranya orang ini tidak mampu. Atau misalnya perkara urusan rumah tangga yang kacau balau misalnya, dia nggak tahu jalannya kemana, dia akhirnya datang ke orang yang sudah meninggal, yang dia anggap dulunya ini berpengaruh di desanya misalnya, berpengaruh pahlawan nasional misalnya. Dia sudah meninggal, datanglah dari kuburan itu. Ya, untuk apa? Berdoa. Wahai mayit, di rumah tangga saya kacau. Saya serahkan kepada engkau lah. Pokoknya, kalau sudah saya serahkan kepada engkau, saya jamin pasti rumah tangga saya baik. Nah, yang jelas, mayit ini tidak mungkin bisa dan tidak mungkin mampu. Dan orang ini menggantungkan kemaslahatan keluarganya dengan mayat itu, dengan yang sudah meninggal itu. Maka di sini hukumnya kata beliau adalah termasuk syirik besar. Syirik besar. Karena kan dia menggantungkan kepada sesuatu yang itu menjadi hak Allah. Hak Allah adalah
kita gantungkan kepada Allah, kepada sesuatu yang mustahil bagi kita tapi tidak mustahil bagi Allah. Ya, seperti jodoh, kita nggak bisa menentukan jodoh siapa jodoh kita, tapi Allah mampu. Kematian juga seperti itu, kita nggak bisa menentukan kapan kita mati, tapi Allah tahu kita mati kapan. Seperti perkara rezeki juga, ya, perkara kemaslahatan rumah tangga juga, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau mau, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan tanpa adanya sebab. Seperti yang sudah kita jelaskan di sebelumnya, ya. Ini ada kisah lagi, Pak. Kisah yang dari Nabi Ibrahim. Insyaallah kalau beliau dilemparkan ke dalam api, Pak, api yang berkobar besar sekali. Ya. Kalau secara akal sehat kita, ketika seorang masuk dalam api, hangus. Jadi bukan ayam bakar, manusia, Pak. Manusia bakar, gosong, ya. Bakar, gosong dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita pikir melanggar fitrah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kuni bardatan wa salaman. Wahai api, jadilah engkau dingin yang menyelamatkan. Masya Allah. Tadi api hakikatnya untuk membakar, dan api ini dasarnya atau sifatnya panas. Ketika Allah berkehendak, dia menjadi dingin. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengatakan wahai api jadilah dingin, maka niscaya Nabi Ibrahim akan mati dengan api dalam keadaan kedinginan. Makanya Allah mengatakan kuni bardatan wa salaman. Jadilah api yang menyelamatkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu mengatur alam ini tanpa adanya sebab, ya, tanpa atau yang tidak masuk akal. Berbeda dengan kita manusia atau makhluk yang tidak mampu sama sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga ialah at-tawakkul ala ghairillah fima yaqdiru alaihi. Ya. Bertawakal kepada selain Allah, yang selain Allah ini mampu melakukannya. Contohnya yang manusia ini mampu melakukannya. Misalnya perkara rezeki, ada orang kaya, dia mampu memberikan rezeki. Maka orang ini dekat ke orang kaya ini, sudah. Saya kalau dekat dengan orang kaya ini, pasti rezeki saya terjamin deh, aman pokoknya. Nggak pening-pening lagi masalah rezeki, pasti terjamin. Dia nggak tahu, bisa jadi orang kaya ini dimiskinkan seketika. Dia bertawakal, tidak berserah diri masalah rezeki, gitu, kepada orang kaya ini. Kata beliau di sini, bahada syirkun asghar, dan ini hukumnya adalah syirik kecil. Karena apa? Karena dalam hatinya menggantungkan penuh kepada orang tersebut, walaupun orang tersebut mampu. Misalnya Pak, pada polisi misalnya, atau tentara ya, dia lagi dikejar oleh, atau dia lagi diincar oleh warga misalnya, dia jadi buronan, atau dia lagi dicari oleh warga, ingin dibunuh. Kemudian dia ketemu sama orang hebat, misalnya kita sebut saya tentara kan hebat. Maka dia berlindung kepada tentara ini, dan saya bergantung penuh kepada tentara ini. Nasib saya ke depannya bagaimana? Saya nggak tahu nasib saya bagaimana. Saya bergantung penuh kepada tentara ini. Memang tentara ini mampu untuk mencegah keburukan masyarakat yang ingin membunuh orang tadi. Tetapi kalau dia, orang ini bergantung penuh dengan tentara itu, maka ini termasuk syirik kecil. Ya, syirik kecil. Karena dia nggak tahu bahwasanya tentara itu hanya manusia, hanya menjadi penyebab saja, penyebab dia selamat.
Sedangkan yang memberikan keselamatan yang sesungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia terjatuh kepada syirik kecil. Beliau menambahkan di sini, Pak. Dan menambahkan baik. Beliau di sini, Pak, menambahkan wa amal baraka ada wakala. Ini dibolehkan, Pak. Wakala, apa arti wakala? Al-wakalatu wa hiya inabatul ghair fil fi'li. Al-wakalah adalah perwakilan. Perwakilan yang artinya kita mewakilkan kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, ya, itu atas nama kita. Misalnya, Pak, dalam jual beli, Pak, misalnya Pak Munari, kita contohkan ya, Pak Munari, tolong belikan saya bunga aglonema ya, itu boleh nggak nih, Pak? Apakah kita disebut orang yang bertawakal kepada Pak Munari? Enggak. Ini namanya perwakilan saja. Kita nggak ada ketergantungan penuh kepada Pak Munari. Ya, cuma menggantungkan. Atau contoh lain, ya, wahai Pak Bulan, tolong saya nitip uang ini ya, nanti bayarkan ke Pak Budi misalnya, uang saya ini. Nah, sebenarnya, Pak, hakikatnya dia bergantung kepada Pak Fulan ini, tetapi dia dibolehkan karena dia hatinya nggak tergantung kepada Pak Fulan ini. Dia hanya menitipkan atau perwakilan saja, dan ini boleh. Contoh lain, misalnya kita mau umroh, kita kesulitan mendaftar, kita suruh orang lain mendaftarkan umroh tersebut. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang dibolehkan. Kita ulangi. Tawakal itu terbagi menjadi 3, Pak. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah semata. Ya, walaupun kita sudah ada sebabnya, kita ambil sebabnya, kita bertawakal kepada Allah semata dengan hasilnya. Maka ini yang dianjurkan, bahkan dibolehkan. Dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah bertawakal kepada Allah selain Allah, yang selain Allah ini tidak mampu sama sekali. Ya, maka ini hukumnya syirik besar. Dan bahkan yang kami pelajari itu, Pak, ada kitab tauhid ya. Memang kitab ini dirancang atau dikarang khusus untuk menjelaskan secara detail jenis-jenis kesyirikan. Jenis-jenis kesyirikan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, seperti contohnya kita optimis. Ya, misalnya kita ketemu burung atau ya burung, misalnya burung gagak, kemudian kita menganggap burung ini membawa sial, ya, kemudian kita mencela hujan, misalnya ada hujan turun, kita berusaha jemur, kita ejek hujan, alah hujan, kok bisa hujan? Ini ada pembahasannya dan ini nggak boleh. Kemudian misalnya ada cuaca panas, kok bisa panas sekali hari ini? Saya lagi puasa ini, coba hujan nih. Ya, ini juga tidak boleh. Atau dia menghitung nasib dia berdasarkan bintang-bintang. Anda nggak tahu istilah orang-orang apa yang Zeus ya, apa namanya, zodiak dan lain-lainnya. Itu bukunya tebal sekali membahas tentang kesyirikan kecil ataupun kesyirikan besar. Ya, primbon atau buku ya itulah pokoknya. Ataupun ramalan-ramalan. Nah, di sini ada pertanyaan. Kan kita tidak boleh meramal ya. Meramal sesuatu tidak boleh, memprediksi kan. Meramal tidak boleh. Lalu bagaimana dengan BMKG itu, Pak? Dia bisa tahu, Pak, 2 hari ke depan hujan, ya kan? Perkiraan. Terus ya tahu betul hujannya derasnya bagaimana, ada petir, nggak tahu dia, Pak. Kemudian seminggu ke depan cuacanya panas,
Bagaimana ini Pak hukumnya? Apakah ini termasuk orang yang meramal? Ya. Menurut penjelasan ulama, ya, di sini orang yang atau BMKG ini Pak, dia bukan meramal, akan tetapi memprediksi, memperkirakan, dan itu pun tidak ngasal. Dia ada ilmunya tersendiri Pak, ilmu falak, ya, ilmu bintang. Jadi dia mengetahui cuaca itu berdasarkan ilmu yang sudah dia pelajari, bahkan sampai ada yang S1, S2, dan S3 tentang keterkaitan dengan cuaca. Jadi tidak salah mereka, dan prediksi mereka bisa salah. Bahkan sering kita dengar berita tentang kiamat, ya. Kiamat akan datang di 2025, atau akan ada gerhana matahari. Ketika gerhana matahari terjadilah kiamat. Sampai sekarang kita sehat walafiat, ya. Jadi tidak bisa dipercaya 100% tentang prediksi mereka. Maka akan tetapi kitab ini, ya, yang berisi hadis-hadis tentang syirik besar dan syirik kecil, itu sudah terangkum di kitab ini sedikit banyaknya. Ya, ada juga di kitab itu dibahas tentang nama-nama yang boleh kita kasih ke anak kita, ataupun nama-nama yang tidak boleh kita beri kepada anak kita. Ya, adapun nama yang dianjurkan diberikan kepada anak kita adalah ahabul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Itu yang paling dicintai, yang paling dianjurkan. Dan boleh kita kasih dengan Abdurrahman siapa, Abdullah siapa. Dan nama yang dibenci adalah nama yang bersifat yang ada unsur-unsur sesembahan di situ. Misalnya siapa Pak? Abdul Bulan misalnya, hamba Bulan. Ya, dia hamba si Bulan misalnya, Abdul Jihan. Artinya hamba Jihan. Jihan ini bukan Allah. Jihan ini nama manusia. Yang ini tidak boleh. Ya, nanti insya Allah kita bahas jika ada babnya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.